Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilhamul Arsyad dari KKN kelompok AA76 155 Wonosobo. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang pembuatan disinfektan secara mandiri dengan mudah dan murah. Nah, langsung saja. Nah, apa itu disinfektan? Nah, disinfektan itu adalah bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme. Contohnya seperti bakteri, virus, jamur, kecuali spora bakteri. Nah, biasanya disinfektan itu disemprotkan pada benda mati seperti furniture, ruang, lantai, dan lain-lain. Nah, disinfektan itu tidak dapat digunakan pada kulit maupun sabut lendir karena berisiko mengiritasi kulit dan berpotensi memicu kanker. Hal ini tuh berbeda dengan antiseptik yang memang ditujukan untuk disinfeksi pada permukaan kulit dan membran mukosa. Nah, jadi disinfektan itu hanya digunakan untuk benda-benda mati aja. Nah, kemudian cairan disinfektan itu biasanya terbuat dari alkohol, hidrogen peroksida, atau bahan lainnya yang cukup kuat untuk menghambat penularan penyakit, termasuk yang sedang marak seperti pencegahan COVID-19 pada saat ini. Nah, kemudian kenapa sih kita harus menyemprotkan disinfektan? Nah, disinfektan itu dapat digunakan untuk membersihkan permukaan benda dengan cara mengusapkan larutan disinfektan pada bagian yang terkontaminasi, misalnya itu pada lantai, dinding, permukaan meja, daun pintu, saklar listrik, dan lain-lain. Nah, untuk penggunaan disinfektan itu dengan teknik spray atau fogging yang telah digunakan untuk mengendalikan jumlah antimikroba dan virus di ruangan yang berisiko tinggi. Nah, pada ruangan yang sulit dijangkau itu biasanya digunakan sinar UV dengan panjang gelombang tertentu. Nah, untuk proses ini akan mencegah penularan mikroorganisme patogen dari permukaan benda ke manusia. Nah, untuk dalam video kali ini kita akan mengetahui cara pembuatan disinfektan mandiri ini dengan cara teknik spray agar lebih mudah dan lebih murah juga. Nah, langsung aja kita menuju video pembuatannya atau cara pembuatannya. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan. Yang pertama ada botol semprotan berukuran 1 liter. Kemudian yang kedua ada corong untuk mempermudah memasukkan bahan. Nah, kemudian kita bisa memilih salah satu, yaitu ada Wipol, dan yang kedua ada Biclean. Nah, untuk bahan selanjutnya ada air sejumlah 1 liter. Nah, selanjutnya yang memilih menggunakan Biclean, kita bisa menggunakan tutup botol dari Biclean ini untuk menjadi pengukur. Nah, satu tutup botol ini sekitar 5 ml. Nah, untuk langkah yang pertama kita tuangkan sekitar 2 tutup botol Biclean ke botol semprot. Nah, kita bisa menggunakan corong untuk mempermudah memasukkan bahan atau Biclean ini ke dalam botol semprot. Nah, setelah kita masukkan Biclean ke dalam botol semprot, kita masukkan air kurang lebih sekitar 1 liter ke dalam botol semprot. Nah, untuk perbandingannya ada 2 tutup botol Biclean dengan 1 liter air. Nah, setelah kita memasukkan air ke dalam botol semprot, kita bisa mengocoknya terlebih dahulu agar bahan dan air tercampur. Nah, kemudian kita tutup dan disinfektan menggunakan Biclean ini siap digunakan. Nah, kemudian yang memilih menggunakan Wipol, kita bisa menggunakan bantuan dari tutup botol Wipol ini. Nah, untuk perbandingan pembuatan disinfektan menggunakan Wipol ini adalah sekitar 5 tutup botol dari Wipol dengan kurang lebih 1 liter air. Nah, kemudian kita langsung masukkan saja bahan berupa Wipol banyak 5 tutup botol atau sekitar 50 ml ke dalam botol semprot menggunakan bantuan corong. Nah, setelah selesai memasukkan Wipol, kita langsung saja masukkan air sebanyak kurang lebih sekitar 1 liter ke dalam botol semprot. Nah, setelah kita masukkan air, kemudian kita kocok terlebih dahulu sebentar agar bahan-bahan yang ada di dalam botol tercampur. Kemudian
disinfektan menggunakan Wipol ini siap untuk digunakan. Nah, setelah kita selesai membuat cairan disinfektan menggunakan Wipol maupun Biclean, kita dapat menyemprotkan cairan tersebut ke daerah maupun benda yang rawan menjadi tempat berkumpulnya penyakit, seperti ganggang pintu, keran, WC, toilet, maupun benda atau tempat lain. Ya, mungkin sekian dari kami ya tentang cara pembuatan cairan disinfektan secara mandiri. Mungkin apabila ada pertanyaan dapat langsung komentar di kolom komentar di bawah, atau dapat mengirim pesan ke IG yaitu KKN155 Surangede, ataupun dapat email ke kknsurangede@gmail.com. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.